Hai semua, kembali lagi di channel Openime. Jadi sesuai dengan judulnya, di video kali ini kami akan membahas hal yang terjadi pada One Piece chapter 1006. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kalian klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk update video kami selanjutnya. Baiklah, tak usah nganteni suwe-suwe maning, mari kita bahas bareng-bareng. Judul chapter Kyokaku, Sang Bunga Hyogoro. Benar akhirnya dugaan kami di video sebelumnya, Hyogoro adalah sosok yang bisa berubah menjadi Myoo. Kekuatan seperti apa yang bisa membuat Hyogoro menjadi monster? Guru terakhir Luffy ini bukanlah orang biasa. Kita masuk ke panel cerita. Di panggung utama aula besar terlihat Bao Huang yang telah kehilangan pengawasan terhadap Momonosuke, sang pemimpin pemberontakan. Meski sebelumnya Momo telah kabur bersama Yamato dan Shinobu, nyatanya kini dia tidak terlihat sama sekali. Nyempil di mana ini bocah? Yamato dan Shinobu terus mengajar para Kroco Kaido yang menghalangi jalan mereka. Satu persatu dari mereka terus ditumbangkan. Prioritas utama mereka saat ini adalah mencari tempat yang aman. Kalian pasti membayangkan bagaimana kondisi Momonosuke saat ini. Bao Huang masih meminta semua Kroco Kaido untuk mengejar mereka menggunakan pengeras suara. Dia tahu pasti Momonosuke ada di sana. Kita lanjut ke aula lantai 3. Sanji di sini telah berhasil mengepret seluruh Kroco Kaido. Dia mendengar perkataan Bao Huang dan menjadi khawatir terhadap keselamatan Momonosuke. Sanji menjadi bimbang untuk memilih kemana dia akan pergi, Momo atau Kinemon. Menurut kami, Sanji akan pergi ke arah Momo terlebih dahulu untuk melihat kondisi yang ada. Sanji akan bertemu dengan Yamete. Bagaimana reaksinya nanti ya? Saat ini mereka tidak tahu keadaan Kinemon yang telah terkapar di lantai 2. Peran Sanji adalah memberitahu informasi ini kepada Momonosuke. Lalu barulah mereka menggerebek Jack yang tengah menuju ke tempat para Akazaya. Mungkin juga akan ada pertemuan antara Momonosuke dengan orang misterius yang saat ini bersama Kinemon. Jika itu benar Kozuki Hiyori, maka prediksi kami di video ini pun akan menjadi kenyataan. Tujuan utama Hiyori adalah menemui Momonosuke secara langsung untuk memberikan pedang Ame no Habakiri yang dititipkan oleh Tengoya Meitetsu. Mungkin peran Momonosuke akan segera diperlihatkan. Dia bukanlah seorang pemimpin yang hanya bisa menjadi beban dan selalu mengandalkan orang lain untuk menyelamatkannya. Momonosuke pasti akan bertarung sebagai seorang samurai yang membawa fajar di negeri Wano. Lalu tampak Pulau Onigashima masih terbang dengan kecepatan yang sama. Pulau itu sudah sampai di atas dataran negeri Wano. Bahkan puncak dari Gunung Wano sudah terlihat dengan jelas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya di ibu kota bunga. Di depan gerbang Onigashima, pertarungan antara Carrot Wanda melawan Perospero telah berakhir dengan kemenangan Perospero. Sayangnya Garcu kita ini tidak diuntungkan dengan bulan purnama yang tertutup oleh awan. Mereka tidak bisa lagi berubah menjadi sulong. Kekuatan mereka dalam wujud biasa tidak sebanding dengan Perospero. Nyatanya Carrot tidak bisa membalas kematian Pedro. Namun pengorbanan juga harus dilakukan untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Perospero kesal karena mereka menganggap tempat kekuasaan Big Mom adalah tempat untuk piknik sesukanya. Dari perkataannya, Perospero masih berada di posisi netral. Dia tidak membela kelompok hewan buas ataupun aliansi samurai. Meski begitu, dia tetap mengawasi keadaan. Kepada siapa dia akan berpihak nantinya? Apakah memang Perospero memiliki peran besar dalam perang Wano ini? Kita kembali ke lantai panggung utama. Terdapat fakta kecil jika api biru Marco yang menyelimuti para iblis es juga ada batasnya. Mereka harus mengendalikan api itu sendiri, tapi jika api itu sampai habis, maka mereka sendiri yang akan dikendalikan oleh iblis es dan kembali berubah menjadi monster. Dan jika mereka terus mengamuk sampai energi mereka habis, maka mereka akan mati. Di samping itu, para samurai kini sedang berfokus untuk melindungi Dr. Chopper untuk membuat tiruan vaksin penawar iblis es. Semua orang percaya Chopper akan membuatkannya. Gambate Tanuki-san. Apo masih berusaha untuk merebut penawar itu kembali, namun kali ini dia dihadang oleh dua orang yang berdiri tegak di depannya untuk melindungi Chopper. Mereka berdua adalah DS Drake dan Sang Bunga Hyogoro. Secara tidak terduga, Hyogoro muncul sebagai sosok yang memiliki tubuh tinggi besar seperti kejadian 30 tahun yang lalu. Kekuatan dari seorang legenda bos Yakuza. Ya, prediksi kami akhirnya benar. Dari dulu Hyogoro memang memiliki tubuh yang kecil, namun dia memiliki kekuatan untuk berubah menjadi sosok yang disebut sebagai Myoo. Satu hal yang perlu kalian sadari, sendalnya itu loh, ikut berubah jadi besar coy. Kekuatan Hyogoro tidak sebatas itu saja, mungkin setara dengan para Akazaya atau bahkan Oden. Namun sayangnya, kini dia terkena virus iblis es. Selain itu dia sudah mencapai batasnya. Jika nanti dia tidak bisa bertahan dan berubah menjadi iblis es, dia meminta anak buahnya untuk segera mengakhiri hidupnya. Amukan dari Hyogoro bisa sangat membahayakan samurai lain. Hanya orang-orang terpilihlah yang bisa menghadapinya saat ini.
Kemudian salah satu mantan Jenderal Mimawari Gumi, Hotei, mencoba menebas Hyogoro. Namun dengan teknik seni satu pedang, Dohatsukohai, Hyogoro mampu melemparnya dengan satu tebasan. Kemudian Hyogoro mengingat beberapa hal. Jika saja saat itu dia ikut bersama Oden untuk melawan Kaido, mungkin hasilnya akan berbeda. Tapi Kinemon dan yang lainnya juga telah melakukan tugasnya dengan baik. Dia membawa sekutu luar biasa ke Wano, dan akhirnya dia menjadi murid yang sangat menarik untuk Hyogoro. Hyogoro percaya bahwa Fajar akan segera datang ke negeri Wano. Di saat yang bersamaan, Queen mencoba menyerang Hyogoro dengan peluru ledakan dari mulutnya. Namun masih bisa diantisipasi oleh Marco. Gelombang kecut yang diciptakan oleh Marco mampu membuat Queen kesakitan. Kita tahu jika Marco tengah menghadapi dua All-Star sekaligus. Betapa sengit pertarungan mereka tidak kalah dengan yang terjadi di atap Onigashima. Serangan bertubi-tubi kembali dilancarkan secara bergantian satu sama lainnya. Namun karena sama-sama pengguna Zoan, mereka pun memiliki kemampuan fisik dan regenerasi yang tinggi. Lalu seberapa kuatkah Marco hingga membuat dua orang yang memiliki bounty di atas 1 miliar berry begitu kesulitan untuk menghadapinya? Bahkan tidak ada celah sedikit pun untuk menjatuhkan Marco. Jika kita melihat dari posisinya, mantan komandan tertinggi Yonko Shirohige, yang juga merupakan Yonko terkuat, mungkin kekuatannya hampir setara dengan Oden. Kalau boleh beranggapan, harga bounty kepala Marco sepertinya mencapai 2 miliar berry. Marco adalah komandan Yonko terkuat, mempertimbangkan pertarungannya saat ini yang mampu membuat kewalahan dua All-Star sekaligus. Tidak tahu jika dibandingkan dengan Ben Beckman yang digadang-gadang memiliki kekuatan selevel Admiral. Siapa yang lebih kuat menurut kalian gimana? Di serangan terakhir, Marco mampu menjatuhkan King dan Queen sekaligus. Namun sepertinya kekuatan Marco sudah berada pada batasnya. Di samping itu, para iblis es juga mulai kehilangan kehangatan dari api biru milik Marco. Chopper masih belum menyerah untuk membuat vaksin penawar, meski dia juga mempertimbangkan kondisi tubuhnya sendiri. Lalu Perospero juga telah datang ke tempat itu. Secara tidak disengaja, Perospero langsung menemukan lokasi Marco. Kemungkinan manakah yang akan menjadi pilihan bagi Perospero? Apakah dia akan membantu Marco sesuai dengan janji sebelumnya untuk menghancurkan bajak laut Beast? Atau dia malah balik melawan Marco dengan alasan dia percaya kepada Big Mom? Yang jelas Perospero merupakan bala bantuan yang cukup besar. Semua orang yang tertular telah kembali menjadi iblis es. Hingga di penghujung cerita, terlihat Hyogoro telah menyerah. Ia meminta anak buahnya untuk segera membunuhnya tanpa keraguan sedikit pun. Dia sudah rela untuk menerima kematiannya. Lelaki sang bunga Hyogoro, tidak ada lagi penyesalan dalam hidupnya. Menurut kalian, apakah Hyogoro akan benar-benar mati? Kita berdoa saja semoga Chopper tepat waktu untuk memperbanyak penawarnya sebelum Hyogoro dibunuh. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like dan share-nya ya. Jika ada pertanyaan atau mungkin pendapat dari kalian, silahkan sertakan di kolom komentar. Tetap stay di Openime. Sampai jumpa dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.